Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tukiem. Di tengah hutan lebat Sukabumi yang sunyi, hanya ada suara gemerisik daun dan desiran angin yang menerpa wajah. Namun, di antara pepohonan itu, ada satu ancaman yang siap mengubah hidup seorang wanita muda. Ibu Juminten, seorang wanita hamil yang penuh harapan, tidak tahu bahwa hari itu takkan berakhir seperti yang ia bayangkan. Saat ia melangkah dengan langkah pelan menuju kebun, sesuatu yang mengerikan mengintai di balik semak-semak. Sebuah mata besar dan tajam yang bersinar dalam gelap, sebuah bisikan hawa dingin yang datang bersama teror dari makhluk pemangsa yang sudah lama ditakuti di desa ini. Tak ada yang bisa menyelamatkan Ibu Juminten, kecuali kakek Ranto. Di usia tuanya, kakek Ranto mungkin tampak rapuh. Namun di dalam dirinya tersimpan keberanian yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah lama hidup di alam liar. Dengan sabit tua di tangan dan tekad yang kuat, dia siap menghadapi ancaman terbesar yang pernah datang ke desanya. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan tulis sholawat Nabi pada kolom komentar, agar menjadi bukti kecintaan kita terhadap beliau. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Suatu hari, saat Ibu Juminten sedang berjalan menuju kebun untuk mengambil sayur-sayuran, dia tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Di hutan sekitar kebun, sebuah ular besar yang ganas melintas, matanya berkilat tajam menatap Ibu Juminten. Ular itu, yang dikenal sebagai ular sundul geni, memiliki reputasi di desa sebagai ular pemangsa yang sangat berbahaya. Dengan perut besar dan keinginan untuk melahap apapun yang bisa dimakan, ular tersebut merasa tergoda oleh aroma Ibu Juminten yang sedang hamil. Ibu Juminten yang sedang berjalan, terkejut melihat ular besar itu menghalangi jalannya. Ketakutan menyelimuti dirinya, tubuhnya gemetar. Dia berusaha mundur, tetapi ular itu semakin mendekat. Sementara itu, kakek Ranto sedang berada di rumahnya, menikmati secangkir teh hangat. Namun, instingnya yang tajam merasakan ada sesuatu yang tidak beres di hutan sekitar. Mendengar suara gemerisik yang berbeda dari biasanya, kakek Ranto tahu ada bahaya yang mengintai. Dengan cepat, kakek Ranto mengambil sabit tua miliknya, senjata andalannya untuk menghadapi segala hal yang tak terduga di hutan. Tanpa ragu, ia bergegas menuju kebun tempat Ibu Juminten berada. Ketika kakek Ranto tiba di tempat kejadian, dia melihat ular itu sudah sangat dekat dengan Ibu Juminten. Ular itu melilitkan tubuhnya di sekitar tubuh wanita yang hamil tersebut. Ibu Juminten sudah hampir terjerat penuh oleh ular besar itu. Melihat hal tersebut, kakek Ranto langsung melompat maju. Dengan sabit di tangan, dia memotong beberapa cabang pohon untuk mengalihkan perhatian ular. Ular tersebut sempat terkejut oleh gerakan kakek Ranto yang tiba-tiba. Dengan cekatan dan penuh keberanian, kakek Ranto melompat ke depan, menebas tubuh ular yang hampir memakan Ibu Juminten. Ular itu marah dan melawan. Tetapi kakek Ranto yang lebih berpengalaman tahu cara menghindar dan memanfaatkan medan sekitar. Setelah beberapa menit berkelahi dengan ular tersebut, kakek Ranto akhirnya berhasil mengalahkan ular itu. Dengan satu tebasan yang tajam, sabit kakek Ranto mengenai kepala ular, membuatnya terkapar di tanah. Ibu Juminten, yang masih dalam keadaan ketakutan, akhirnya dilepaskan dari lilitan ular yang hampir merenggut nyawanya. Dengan cepat, kakek Ranto memeriksa keadaan Ibu Juminten dan memastikan bahwa ibu serta bayi dalam kandungannya aman. Ibu Juminten terengah-engah, tetapi dia bisa merasakan rasa syukur yang luar biasa. Setelah kejadian tersebut, kakek Ranto mengantarkan Ibu Juminten kembali ke rumahnya. Warga desa yang mendengar kejadian itu segera berkerumun dan mengucapkan terima kasih kepada kakek Ranto atas keberaniannya. Ibu Juminten yang selamat merasa sangat bersyukur. Dia menyadari bahwa di dunia ini masih ada orang yang siap menolong, bahkan di saat-saat paling genting sekalipun. Sebagai tanda terima kasih, dia memberikan sebuah kalung batu giok kepada kakek Ranto, sebagai simbol perlindungan dan rasa terima kasih. Setelah kakek Ranto menyelamatkan Ibu Juminten dari ancaman ular besar, mereka berdua beristirahat di sebuah gubuk tua milik kakek Ranto yang terletak di pinggir hutan. Namun, kakek Ranto merasakan sesuatu yang aneh. Keheningan yang menyelimuti desa malam itu terasa terlalu dalam, seperti ada sesuatu yang mengintai. Kakek Ranto,
Meskipun lelah, tidak bisa tidur. Matanya terjaga, memandangi langit yang gelap. Tiba-tiba, di tengah malam yang sunyi, kakek Ranto mendengar suara desisan halus dari hutan. Suara itu datang dari arah yang sama seperti tempat mereka menghadapi ular tadi. Merasa curiga, ia memutuskan untuk pergi ke tempat itu keesokan harinya. Ibu Juminten yang khawatir ikut menemani kakek Ranto. Di hutan, mereka menemukan jejak ular yang besar, dan jejak itu menuju lebih dalam ke jantung hutan. Ada yang lebih besar di sini, kata kakek Ranto dengan cemas. Mereka mulai merasa bahwa ancaman belum sepenuhnya berakhir. Malam semakin larut, dan kakek Ranto tahu mereka harus segera mencari tempat yang lebih aman. Hutan ini tak hanya dihuni oleh ular besar, tetapi juga makhluk lain yang lebih berbahaya. Menurut cerita yang pernah ia dengar dari nenek moyangnya, ada sebuah puncak gunung yang bisa menjadi perlindungan dari ancaman hewan-hewan buas. Dengan berat hati, kakek Ranto memutuskan untuk membawa ibu Juminten dan anak yang dikandungnya untuk mendaki gunung. Perjalanan itu bukanlah perjalanan yang mudah, terutama bagi seorang wanita hamil. Namun, dengan semangatnya yang kuat, ibu Juminten terus mengikuti kakek Ranto. Sambil berjalan, mereka berbicara tentang kehidupan, masa lalu, dan bagaimana dunia berubah. Di tengah perjalanan mereka tiba di sebuah desa kecil yang terlupakan. Warga desa itu menceritakan tentang sebuah legenda kuno tentang ular raksasa penjaga, yang katanya adalah penjaga gunung. Desa itu terancam oleh ular tersebut, dan banyak orang yang hilang tak pernah kembali. Saat kakek Ranto dan ibu Juminten mencapai puncak gunung, mereka bertemu dengan seorang pendeta tua yang telah tinggal di sana selama puluhan tahun. Pendeta itu mengungkapkan bahwa ular besar yang mereka hadapi adalah bagian dari makhluk purba yang telah menjaga hutan dan gunung selama berabad-abad. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, ular itu telah berubah menjadi lebih agresif, memakan apa saja yang datang di jalannya. Pendeta itu memperingatkan mereka bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan ular itu adalah dengan melakukan sebuah ritual kuno yang sangat berbahaya. Ritual itu melibatkan keberanian, pengorbanan, dan pemahaman mendalam tentang hubungan manusia dengan alam. Hanya seseorang yang memiliki hati yang murni dan keberanian besar yang bisa melaksanakan ritual tersebut. Kakek Ranto, yang tak asing dengan dunia mistis, merasa bahwa hanya ia yang bisa melakukannya. Namun, ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ibu Juminten yang tengah hamil juga dipilih oleh pendeta untuk berpartisipasi dalam ritual tersebut. Keesokan harinya, di pagi yang sangat cerah, mereka mempersiapkan diri untuk ritual yang sangat berbahaya. Ibu Juminten dan kakek Ranto harus berada di tengah lingkaran batu yang terbentuk di puncak gunung, sambil mengucapkan doa yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Tali-tali alami dan bunga liar digunakan untuk menandai jalur energi yang akan menghubungkan mereka dengan kekuatan alam. Saat ritual dimulai, ular raksasa itu muncul dari kegelapan. Tubuhnya yang besar dan mematikan meluncur dengan anggun namun menakutkan, mendekati mereka berdua. Matanya yang bersinar merah menatap tajam, seperti menilai apakah mereka layak hidup atau mati. Suasana semakin mencekam. Ibu Juminten merasakan detak jantungnya semakin cepat. Namun di dalam hatinya muncul rasa percaya diri yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Saya harus melindungi anak saya, pikirnya. Begitu pula dengan kakek Ranto. Meski usianya sudah senja, hatinya dipenuhi semangat untuk mengalahkan ancaman yang datang. Hanya dengan kekuatan bersama kita bisa menundukkan makhluk ini, pikir kakek Ranto. Dengan keberanian, mereka mulai mengucapkan mantra kuno bersama-sama. Tiba-tiba, ular itu berhenti dan mengangkat tubuhnya, seperti siap menyerang. Namun, entah kenapa, ia tak menyerang. Malah, ular itu bergerak mundur, menundukkan kepala. Setelah ritual selesai, ular raksasa itu menghilang kembali ke dalam hutan. Kakek Ranto dan ibu Juminten tidak tahu apa yang telah terjadi pada makhluk itu, namun mereka merasa damai. Mereka tahu bahwa hutan ini, setidaknya untuk sementara, akan aman. Kakek Ranto kembali ke desa bersama ibu Juminten, yang kini merasa lebih kuat dan siap menghadapi tantangan lain. Kehamilannya berjalan lancar, dan masyarakat setempat melihat mereka berdua dengan rasa hormat yang baru.
Kakek Ranto, yang telah menyelamatkan desa itu dan mengalahkan ancaman kuno, menjadi legenda hidup. Namun, meski kehidupan mereka kembali tenang, mereka selalu ingat bahwa alam ini penuh dengan misteri yang tak terduga. Setiap langkah harus diambil dengan hati-hati, karena alam selalu punya cara untuk menguji keberanian manusia. Selesai. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.